Untuk supaya tidak taklid, maka ada ilmu alimul ghaibi wa syahadati. Ada ilmu yang menunjukkan keberadaan al-ghaibnya diri Tuhan, wa syahadati, ilmu yang menjadikan di dalam ikatan saya bersaksi secara fakta rasa hati. Berani menghadapi fakta, yu'minuna billah, menyatakan iman kepada Allah karena sadar kehadiran yang punya nama Allah, wal yaumil akhir, dan fakta kehidupan yang kita jalani. Dan orang yang terkena penyakit romantisme masa lalu, bercitra sejarah dulu hebat, berbicara mukjizat masa lalu hebat, yang gitu. Ya gitu aja, cerita-cerita itu nggak menyelesaikan masalah kehidupan dirinya. Panggah mumet, panggah bingung, panggah kegubel utang. Kowe diceritanono enek mukjizate Nabi Sulaiman, dadi duit itu mbiyen. Kowe saya mendengar itu, kowe saya loro atimu. Ya toh? Aku kegubel utang. Ustadz cerita Nabi Sulaiman itu iso nggawe duit retnya tinggi nyaur utang. Biyen itu begitu dulu itu. Jadi kita kata kok Ustadz iso nggawe duit pura kok Nabi Sulaiman. Kan itu sing mbok takok niku dunia kan gitu. Itu sehingga kita semakin sesungguhnya tidak menyelesaikan masalah kan gitu kan. Kemudian keempat, beragamanya itu meninggalkan akal rasional dan nalar. Beragamanya itu dikendalikan oleh psikologi, dikendalikan oleh emosi, ikatan emosi. Karena dulur, ikatan emosi karena suku, ikatan emosi karena bangsa. Moh aku nek kebenaran saka Jawa ya kudu Arab kan umpamanya kan begitu. Sing wong Eropa, moh aku nek wong Arab, kudu wong Eropa. Moh aku kan begitu, selalu begitu, terulang dan terulang. Terulang dan terulang. Terulang dan terulang. Maduke piye? Ya yang diringkes sing tampak sing bener-bener sing salah-salah yang diringkes sing salah nek pancen salah gitu loh jane ya. Kemudian cenderung bermain konsep, bermain retorika, bermain hafalan daripada realisasi aksi fakta. Padahal semua tahu kesadaran, pemahaman, pencerahan itu hanya dapat jika kita melakukan pengalaman aksi. Hafalan itu akan menguatkan imajinasi. Ini kan masalahnya kan tafsir adzikr itu zikir gitu ya. Ini saya lewati aja. Kemudian apabila dikatakan kepada mereka wa id qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli qalu hasbuna ma jadna alaihi wa aba'ana. Saat kebenaran, bukan pembenaran, saat kebenaran disampaikan, kebenaran, adanya kebenaran, adanya ilmu yang menunjukkan orang supaya bersaksi, mereka selalu menjawab qalu hasbuna ma wajadna alaihi wa aba'ana. Saya tak beragama model mbahku wae, kelompokku golonganku wae, pengepunten ya kan begitu. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyangnya, walaupun nenek moyangnya itu tidak bisa menunjukkan Allah itu ini loh, yang punya nama Allah itu ini loh, yang disebut manusia itu intinya ini loh, yang disebut dunia itu intinya ini loh, walaupun nggak bisa menunjukkan itu. Walayah tadun, sehingga disebut tidak di dalam hidayah. Maka ini jelas sekali sudah saya sampaikan di depan. Maka tersebut bahwa
orang yang beragamanya hanya mengenal kehidupan yang lahir, maka dia sesungguhnya lupa dengan akhirat, dengan Tuhan. Beragamanya hanya dari katanya ke katanya, dari bacaan ke bacaan. Bahkan dengan penulis bukunya yang buku dibaca, itu sama sekali juga tidak dikenal, tapi bisa menyimpulkan pemikirannya Ghazali begini, pemikirannya Aridho begini, dan seterusnya dan sebagainya. Pemikirannya Asy'ari begini, pemikirannya Syafi'i begini. Padahal orang menulis itu kan yang dituangkan saja gitu ya. Umpamanya tentang konsep wahdatul wujud itu selalu mengacu pada Ibnu Arabi. Kalau Ibnu Arabi, wahdatul wujud itu adalah konsepnya Ibnu Arabi. Enggak, mergo gak roh wani awake dhewe iki seharusnya wani nyimpulkan Ibnu Arabi konsep wahdatul wujud itu begini. Itu nek petuk kalau Ibnu Arabi takok. Apa dikira angen-angen Ibnu Arabi dhewe kan ndak kan. Terus konsep wahdatul wujudnya Abdul Rauf Singkel begini. Kemudian konsep wahdatul wujudnya Sunan Kalijaga begini. Kemudian Manunggaling Kawula Gusti Sasiri Jenar begini. Nah, itu kemudian ditulis begini. Jadi doktor, jadi profesor. Kemudian kalau Al-Ghazali pede banget karo Ghazali ora kenal, karo Sunan Kalijaga ora kenal, karo Abdul Singkel ora kenal, gitu loh. Enggak, maksud saya itu apakah itu enggak aneh? Menurutmu aneh enggak? Lu gue gawe kesimpulan pedok Abdul Singkel gitu loh. Dikira beda-beda, enggak, mereka itu sama. Pandang sudutnya kadang berbeda, tapi itu dari gurunya. Zaman saat itu gurunya gak wani diungkap ya diuber karo penguasa saat itu kan. Gak sing dimunculnya para murid. Tapi aneh itu kadang itu. Waktu wujud menurut Arabi begini, gimana kan gitu. Ya selama ini saya sih ya cengar-cengir saja kalau ada orang yang menyampaikan pede banget. maka sesungguhnya kedajalan itu akibat pembenaran akal pikiran yang tanpa ilmu. Ya. Jadi kedajalan itu sebenarnya adalah, ini saya ganti dulu. Kedajalan itu akibat pembenaran akal pikiran yang tanpa ilmu. Kedajalan itu akibat pembenaran akal pikiran, hasil intuisi, hasil anggapan, hasil perspektif dari yang dibaca, kemudian diotak-atik gadok-madok cocok logi. Maka jelas sekali surat Najm ya, dan banyak banget di surat Jin 2627 kan itu banyak banget, di surat Al-Hajj, di surat Al-Hisr banyak banget. Wa malahum bih min ilm yatabi'u iladun wa inaduna la yuqdi min al-haq syai'a. Orang itu tidak dikatakan dia itu mengenal keberadaan Tuhan hanya jika dengan prasangka. Janganlah mengikut jika tanpa ilmu yang dapat menjadikan kamu mengenal Tuhan, kamu akan menjadi taklid buta, kan gitu sebenarnya kalau dibahasakan bebas. Wa malahum bih min ilm, wong ora duwe ilmu, wong gak duwe ilmu yang menunjukkan supaya bersaksi, wong gak menunjukkan ilmu yang menunjukkan siapa sih Allah itu. Dan gitu. Kemudian itu dikatakan tidak beragama kecuali tafsir dan hanya prasangka, dan sedikit prasangka itu sedikit pun tidak akan pernah menyentuh kebenaran al-haqnya sedikit pun. Gitu, jelas begitu ya. Kemudian makanya
link yang butuh kita masukkan ke dalam kesadaran kita, apapun sebenarnya dalam kehidupan ini, berani menghadapi kenyataan dengan berani jujur, terbuka dan lapang dada, berpikir rasional, berani jujur, tadi uraiannya di depan tadi, itu untuk awal memecah kebuntuan kehidupan berdunia yang rumit demi untuk keselamatan ini. Jika berani menghadapi fakta, jujur, benar dan adil, kan itu ya. Maka walaqad arsalna fihim mungdzirin. Sungguh dengan sebenar-benarnya risalah itu ada yang membawa, yang hak sah dan wewenang, fihim di antara kamu, mungdzirin, yang akan mengarahkan, yang akan membimbing dan menunjukkan tentang kebenaran, bukan sebagai pembenaran, ada di antara kamu sendiri, kan gitu kan. Kemudian wa mimman khalaqna ummah yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Ini tentang Imam Mahdi, tentang Ratu Adil sebenarnya ayat ini kan. Pasti ada sosok, dan di antara umat, di antara kamu sendiri, satu zaman dengan kamu sendiri, dari kalangan kamu sendiri, di zaman kamu sendiri, bertatap muka dengan kamu sendiri, pasti ada yang aku ciptakan, adanya manusia, miman, pasti ada manusia, kholakna, pasti kami adakan, yahdunya, orang yang jelas di dalam petunjuk, tahu tentang petunjuk. Apa itu petunjuk? Apa itu huda? Itu bukan masalah petunjuk duding. Apa itu huda? Itu terang, orang yang berada di dalam terang, orang yang tahu tentang terang. Apa itu terang itu? Orang yang tahu menunjukkan hakikat jati diri fitrah manusia, tahu tentang fitrah manusia yang asalnya dari Tuhan, sehingga tahu Tuhannya, mengenal Tuhannya, mengenal akhirat. Pasti ada bilhaq dan berada di dalam hakikat sebagai bilhaq, sebagai yang hak. Nah, ini kan sudah jelas terjawab. Berarti al-haq, kebenaran itu adalah keberadaan utusan, dan akan berbuat ya adilun, berbuat adil, berbuat jujur, berbuat benar. Itu adalah keniscayaan, karena mengetahui dunia ini hanya alat, tahu persis dunia itu hanya media, bukan perkara jabatan, kehormatan jabatan, bukan perkara kehormatan kekayaan, bukan, itu semuanya lakon. Kekayaan itu hanya alat. Saya tekankan sekali lagi, berdunia ini alat, mengajar itu alat, alatmu, alat kamu untuk proses selamat kembali kepada Tuhan. Kowe sinau itu alatmu untuk proses kembali kepada Tuhan. Alat, bukan sebagai alat penyubur nafsu, tapi alat untuk keselamatan. Dunia ini hanya alat, hanya alat, hanya alat. Ojo dijadikan sebagai parameter standar kehormatan. Akibatnya pecah belah, olo-oloan, gontok-gontokan. Karena itu hanya alat, tapi ditempatkan sebagai inti. Kalau kita hanya memperkoron dunia kok benturan, berarti sadar menungso nggone salah, nggone dosa, berarti kita belum bisa memposisi bahwa dunia itu hanya alat. Kita panik, kita bingung, berarti kita belum bisa memposisi bahwa dunia itu sebenarnya hanya alat. Kan begitu. Biasanya alat dunia untuk dunia. Pemane kowe nyalon di PR. Bagi alat golek kehormatan dunia. Nek lawan politik mbok pateni kan gitu. Upama begitu. Itu berarti alat untuk alat. Seterusnya dan sebagainya. Tinggi apa? Nek alat itu hanya mencengsarakan kehidupan setelah masa pakai jasad habis. Ya,
segera begitu. Semoga dalam ridha Allah, dalam maghfirahnya, dalam ampunannya. Ya. Dan saya mohon maaf jamaah, saya belum bisa. Nanti kalau ada yang kan sowan tadi beberapa, mohon maaf. Nanti setelah jam berapa ya rong sih saya selesainya telekonferensinya nanti ya. Saya mohon maaf kena ditunda bar subuh, monggo gak apa-apa kalau akan ada yang matur ya. Kita saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi semoga ini jadi pikukuh kepada seluruhnya santriwan santriwati. Kindunya medit ini kita kaitannya dengan bahasan-bahasan ini. Semoga dalam ridha Allah maghfirah ampunannya kita bangun kebersamaan, kekeluargaan, ya, kekuatan, memberdayakan diri, kembangkan potensi kalian, ya. Belajar komunikasi, mengikuti pelajaran dan sebagainya, kemudian proses diikuti dengan sebaik-baiknya. Itulah alat kamu untuk berada di dalam penerangan, supaya berada di dalam pencerahan. Oke, sekali lagi kita bangun kebebarengan, kebersamaan, keluargaan, ilik kinilian, pinter ngalah, podo pinter komunikasi, ya, yang komunikatif, sing becik, sing apik. Ya. Semoga dalam ridho maghfirah ampunan mendapatkan beri-beri berkah pangestu gerwasito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.